Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca bersama di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk melihat identitas baru untuk misi yang mulia. Seringkali dunia mencoba mendefinisikan siapa kita berdasarkan pekerjaan, kekayaan, kegagalan masa lalu, atau apa kata orang tentang kita. Namun Rasul Petrus memberikan kartu identitas yang sangat berbeda bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Identitas ini bukan diberikan karena jasa kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal utama yang dapat kita pelajari melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, identitas yang istimewa. Siapa kita? Petrus menyebutkan 4 gelar luar biasa bagi orang percaya, yaitu bangsa yang terpilih. Kita bukanlah sebuah kebetulan, kita dipilih sengaja oleh Tuhan. Yang kedua, imamat yang rajani. Kita memiliki akses langsung kepada Tuhan seperti imam yang memiliki otoritas sebagai anak-anak raja segala raja. Ketika bangsa yang kudus, kita dikhususkan dan dipisahkan dari cara hidup dunia untuk maksud-maksud Tuhan. 4, umat Allah sendiri. Kita adalah milik kesayangan Tuhan. Allah mengklaim kita sebagai miliknya yang berharga. Pelajaran yang kedua adalah transformasi yang nyata. Dari mana kita berasal? Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kegelapan melambangkan dosa, keputusasaan, dan hidup tanpa arah. Terang melambangkan kebenaran, pengharapan, dan hadirat Tuhan. Mengingat dari mana kita berasal seharusnya membuat kita rendah hati dan penuh ucapan syukur. Jika kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, karena terang Kristus telah memulihkan kita. Pelajaran yang ketiga adalah misi yang jelas. Untuk apa kita ada? Tuhan memberikan identitas istimewa itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Ada kata supaya dalam ayat ini. Tujuan kita dipilih adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Hidup kita adalah sebuah iklan atau saksi tentang kebaikan Tuhan. Melalui perkataan, karakter, dan tindakan kita, orang lain seharusnya bisa melihat betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bagian firman Tuhan ini juga ada poin-poin penting yang dapat kita renungkan bersama. Poin yang pertama adalah harga diri di dalam Kristus. Perenungannya adalah tentang sumber kepercayaan diri kita. Jika kita merasa rendah diri, itu mungkin karena kita melihat diri sendiri melalui kacamata dunia, bukan kacamata Tuhan. Poin yang kedua, akses dan otoritas. Sebagai imamat yang rajani, kita diingatkan bahwa kita tidak lagi membutuhkan perantara untuk datang kepada Tuhan.
Kita punya hak istimewa untuk berdoa dan membangun hubungan intim dengan Tuhan kapan saja. Poin yang ketiga adalah hidup yang berbeda, yaitu hidup kudus. Saudara-saudara terkasih, menjadi kudus berarti berbeda. Perenungannya adalah dalam hal apa hidup kita terlihat berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah nilai-nilai hidup saya masih sama dengan dunia atau sudah seturut dengan firman-Nya? Poin yang keempat adalah tugas penginjilan hidup. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar. Perenungannya adalah bagaimana keseharian hidup kita saat menghadapi masalah, saat sukses, saat kecewa, bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Jika hari ini kita merasa tidak berharga atau kehilangan arah, baca kembali bagian firman Tuhan ini. Kita adalah milik Allah yang sangat berharga. Namun ingatlah, identitas kita membawa tanggung jawab. Hiduplah sebagai orang yang sudah berada dalam terang. Karena itu biarlah integritas kita di tempat kerja, kasih kita dalam keluarga, dan ketulusan kita dalam berteman menjadi cara kita memberitakan perbuatan besar Tuhan kepada dunia. Biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk tahu identitas kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.